Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Di kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan destinasi wisata kami yang akan kami bangun, yaitu wisata Pulau Era Vera. Jadi kita akan mengenali tentang wisata Pulau Era Vera ini. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Seren Jessica Panon dan rekan saya Mima Joana Angelia. Langsung saja kita akan mempresentasikan tentang Pulau Era Vera ini. Boleh di next. Baik, jadi yang pertama kita harus mengenali dulu Pulau Era Vera ini. Jadi Pulau Era Vera adalah destinasi pulau kecil di Indonesia Timur yang dikembangkan sebagai zona nol jejak karbon pertama di Indonesia. Pulau ini memiliki kualitas oksigen terbaik, terinspirasi dari Pulau Gili Iyang di Madura, dan menjadi habitat aman bagi spesies laut terancam punah. Selain itu, pulau ini berfungsi sebagai pusat edukasi marine ecotourism global, tempat wisatawan belajar tentang konservasi laut, energi bersih, dan juga ekowisata berkelanjutan. Next. Jadi visi kami pada Pulau Era Vera ini yaitu membangun pulau yang menjadi ikon ekowisata karbon neutral serta rumah perlindungan spesies laut dan pusat edukasi internasional tentang konservasi dan energi bersih. Jadi menurut kami Era Vera ini harus menjadi ikon global. Jadi kami nggak hanya mengurangi emisi, tapi kami juga memberi ruang bagi alam untuk pulih. Dan inilah tujuan utama kami dari pariwisata Pulau Era Vera ini. Next. Nah, masuk ke strategi kami. Strategi kami untuk Pulau Era Vera ini adalah yang pertama, energi 100% menggunakan tenaga surya, angin, dan hidromikro. Jadi di Pulau Era Vera ini infrastruktur kami 100% off-grid dari fosil. Dan semua itu menggunakan panel surya, turbin angin, dan hidromikro. Jadi nggak akan ada polusi udara atau suara dari generator diesel. Lalu kami menerapkan sistem transportasi bebas emisi seperti sepeda, kendaraan listrik, dan juga perahu surya. Jadi di Pulau Era Vera, pengunjung hanya akan menemukan sepeda, kendaraan listrik, dan perahu tenaga surya. Lalu yang ketiga ada strategi carrying capacity atau batas kunjungan harian. Jadi kami menerapkan batas kunjungan harian yang ketat maksimal hanya 150 orang. Hal ini dilakukan untuk menjamin ekosistem pulau tetap sehat, terjaga, dan tidak rusak, serta tidak terbebani. Untuk strategi kami yang keempat yaitu ada zona konservasi laut dan hutan bakau. Untuk zona konservasi laut sendiri, kami menetapkan zona yang tertutup di area terumbu karang yang paling sehat. Area ini tertutup total untuk aktivitas turis apapun, karena area ini adalah tempat perlindungan bagi perikanan dan juga spesies yang mudah sekali terancam untuk punah. Hanya tim peneliti dan ranger konservasi yang berwenang masuk untuk melakukan monitoring dan juga restorasi. Lalu ada zona yang nantinya merupakan ekowisata restoratif, di mana disinilah program seperti snorkeling restoratif dan adopsi koral dijalankan. Jadi program ini akan dipandu pastinya oleh sumber daya manusia lokal yang sudah dilatih, sehingga turis ini menjadi mitra konservasi bukan hanya sekedar menjadi penonton. Lalu ada zona hutan bakau. Jadi di hutan bakau ini kami nggak hanya melindungi hutan, tapi kami juga melalui program penanaman bakau reguler sebagai paru-paru kedua pulau yang membantu menyerap sisa jejak karbon. Kami juga membangun jalur boardwalk terapung yang sangat ringan dan terbuat bukan dari paving, yaitu jalurnya nanti akan ada di tengah hutan bakau. Tujuannya untuk mengedukasi wisatawan tentang fungsi ekologis bakau tanpa merusak akar atau ulurnya. Lalu kami juga akan melatih warga lokal sebagai penjaga bakau yang harus bertanggung jawab atas pengawasan kesehatan hutan bakau, lalu pemotongan liar, dan memimpin tur edukasi ini jalan dengan prinsip community-based tourism. Next. Nah, bisa kita lihat di sini ada peta Pulau Era Vera. Saya akan menjelaskan zona-zona di area Vera ini. Yang pertama ada zona konservasi inti. Jadi di situ nanti lokasinya ada di terumbu karang dan hutan mangrove di sekitar 60% garis pantai. Nah, fungsinya zona ini itu apa sih? Yaitu dilarang dimasuki oleh wisatawan. Karena ini tuh zona yang mutlak dilarang ya, karena tempat ini tuh
sebagai tempat perlindungan penyu dan juga satwa langka. Jadi tempat ini juga sebagai jantung ekosistem yang kami lindungi dan hanya boleh diakses oleh ranger dan juga peneliti. Lalu ada zona Eco Hub. Nah, area ini tuh ada di area masuk utama dan juga dermaga yang ada bangunan itu. Nah, fungsinya itu apa sih area itu? Yaitu sebagai tempat Eco Recycling Hub, sebagai stasiun pengisian kendaraan listrik dan juga terminal sepeda sewaan. Yaitu tempat kami memastikan semua jejak karbon itu dikelola mulai dari nol dengan baik. Lalu yang ketiga ada zona wisata edukasi, lokasinya ada di tengah pulau dengan kualitas udara terbaik, yaitu kayak ada ini loh teman-teman glamping. Nah di situ fungsinya buat apa? Fungsinya itu untuk wisatawan mendapatkan pengalaman premium, edukatif dan juga kesehatan. Juga ini juga sebagai jalur observasi hutan ya. Jadi wisatawan itu bisa melihat bagaimana sih dan juga mendapatkan kualitas udara yang sangat baik untuk berlibur di sana. Lalu yang terakhir ada zona Marine Learning Center, yaitu lokasinya ada di area pantai itu yang menghadap laut lepas dekatnya dermaga. Jadi yang di sekeliling itu zona pembelajaran marine ya. Jadi fungsinya itu apa sih? Fungsinya itu ada kampus mini untuk research dan ada laboratorium udara, ruang kelas terbuka, dan juga pusat pelatihan akademik penjaga pulau. Lalu sebagai pusat transfer ilmu, pengetahuan, dan juga pemberdayaan sumber daya manusia lekat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada program yang dijalankan. Program yang tersedia di area Vera dirancang agar berfungsi sebagai wisata, edukasi, dan konservasi sekaligus. Yang pertama yaitu program Adopt a Coral, yaitu program di mana wisatawan dapat mengadopsi terumbu karang sebagai kontribusi dalam restorasi ekosistem laut. Wisatawan juga dapat melihat progres pertumbuhannya. Yang kedua, terdapat wisata edukasi seperti snorkeling, restoratif, trekking, oksigen untuk mengenal vegetasi, penyuplai oksigen, serta Night Sky Eco Observatory, sebuah pengalaman menikmati langit malam tanpa polusi cahaya. Ketiga, yaitu Marine Ecotourism Learning Center, yaitu kampus mini yang menjadi pusat pelatihan, workshop, dan riset tentang ekowisata dan konservasi. Kemudian yang keempat yaitu menyediakan pengalaman glamping oksigen, yaitu penginapan berbasis alam yang nyaman namun tetap menggunakan energi yang bersih. Kemudian yang terakhir, kami menyediakan laboratorium udara untuk memantau kualitas oksigen, kelembapan, dan kondisi atmosfer pulau. Selanjutnya di sini ada evaluasi yang dilakukan. Untuk memastikan seluruh program berjalan efektif, kami menerapkan sistem evaluasi berkelanjutan. Yang pertama yaitu pengukuran karbon tahunan. Setiap tahun pulau menjalani pengukuran karbon tahunan sehingga status karbon neutral benar-benar terjaga secara ilmiah dan terukur. Kemudian yaitu ada monitoring flora fauna untuk memastikan bahwa kegiatan wisatawan tidak mengganggu kesehatan ekosistem, terutama mangrove dan terumbu karang yang sangat sensitif. Kemudian yang ketiga ada survei kepuasan pengunjung untuk memastikan bahwa pengalaman wisata, edukasi, dan layanan tetap berkualitas tinggi. Kemudian yang terakhir ada audit energi dan sampah untuk memastikan sistem zero waste dan energi terbarukan berjalan optimal. Kemudian di sini ada penerapan sustainable planning. Yang pertama ada environmental protection, melindungi dan memulihkan mangrove, terumbu karang, dan habitat laut. Kemudian yang kedua ada community based tourism, penduduk lokal sebagai pemandu, range operator, dan eco lodge. Kemudian yang ketiga ada low carbon tourism, transportasi listrik, panel surya, penghitung jejak karbon real time. Kemudian yang keempat ada crying capacity management, batas maksimal 150 pengunjung per hari agar ekosistem tetap sehat. Kemudian yang kelima ada cultural economy, zero waste, sampah organik jadi kompos, anorganik diproses di eco recycling hub. Kemudian ada hambatan yang mungkin muncul. Tentu ada beberapa tantangan utama dalam pengembangan area Vera.
Yang pertama yaitu resiko kerusakan ekosistem akibat wisata yang berlebihan. Hal ini dapat diatasi dengan manajemen kapasitas dan zonasi pulau. Yang kedua ada biaya investasi infrastruktur hijau yang relatif tinggi, namun investasi ini bersifat jangka panjang dan sangat penting untuk menjaga kualitas wisata ekosistem. Yang terakhir yaitu kurangnya SDM lokal yang memahami ekowisata. Untuk itu kami melakukan pelatihan intensif agar masyarakat dapat mengambil peran utama dalam pengelolaan pulau. Nah, Pulau Arifera adalah suatu wisata nyata bagaimana Indonesia dapat memimpin ekowisata global dengan konsep pulau carbon neutral, program konservasi laut dan yang kuat, dan pelibatan masyarakat lokal. Arifera bukan hanya destinasi wisata, tetapi pusat edukasi dan laboratorium hidup untuk masa depan. Dari sini kami percaya bahwa dengan dukungan pemerintah dan investor, Arifera dapat menjadi ikon baru Indonesia di mata dunia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.